Hey guys, senang sekali bisa bertemu kalian dalam kesempatan yang kali ini. Pada hari ini, dalam ceramah murid teladan bagian ke-10, kita akan menangani bagaimana kita mengatur waktu kita. Bagaimana kita menjawab masalah-masalah penundaan, dan akhirnya bagaimana kita memastikan semua proyek kita terselesaikan. Bukan hanya sebagian saja. Berbicara tentang penjadwalan induk, saya diingatkan mengenai cerita yang menyebutkan tentang Louis Pasteur, ilmuwan biologi yang hebat. Dalam suatu komentar, ia disebut sebagai pria yang sangat beruntung, dan ia mengutip demikian. Ia mengatakan, kesempatan mendukung bagi mereka yang siap memikir. Nah, apa yang saya suka dengan kutipan itu bahwa murid yang pandai tidak begitu saja dilahirkan dengan kecerdasan yang tinggi untuk langsung dapat A. Murid-murid yang pandai membuat diri mereka pandai melalui beberapa cara, seperti yang telah saya katakan mengenai jadwal induk. Saya memang ingin berbicara dengan dua hal utama. Saya ingin berbicara bagaimana kita mengembangkan jadwal induk. Kemudian saya ingin membicarakan kita menggunakan jadwal induk. Pertama-tama, saya memastikan bahwa kita memahami apa masalah yang sebenarnya bagi kebanyakan murid. Lihat pada grafik ini, sementara saya menjelaskan kepada kalian apa yang menjadi persoalan bagi kebanyakan murid. Pada grafik di depan kalian, kalian akan memperhatikan huruf A. Biarkan huruf itu mewakili satu batas waktu utama. Misalkan hari Jumat, 90% dari murid-murid saya akan memastikan bahwa batas waktu tersebut dipenuhi dan mereka bekerja dengan baik. Namun perhatikan apa yang terjadi pada grafik ketika saya menempatkan A, B, C, dan D. Dan saya berkata kepada seorang murid, A harus selesai dalam 2 hari, B 5 hari, C akan saya berikan 1 minggu kemudian, dan D saya berikan 1 bulan untuk kalian selesaikan. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Banyak murid saya yang akan menyelesaikan tugas dengan batas waktu A dan mungkin B. Beberapa di antaranya mungkin mulai dengan C. Banyak di antara mereka yang bahkan belum sampai ke D sama sekali. Inilah apa yang kita sebut masalah batas waktu ganda. Waktu kita melanjutkan ke perguruan tinggi, ini adalah salah satu masalah utama. Bagi mahasiswa perguruan tinggi dan mahasiswa universitas tahun pertama, mereka merasa tidak dapat menyelesaikan seluruh tugas karena batas waktu ganda tersebut. Kebanyakan murid jika tidak dapat memenuhi batas waktu, mereka akan mengatakan bahwa waktunya tidak cukup. Namun saya ingin menyarankan kutipan pendek berikut. Saya mengarangnya, namun bagaimanapun juga saya akan memakainya. Masalahnya bukan karena kalian tidak punya cukup waktu. Masalahnya ialah karena kalian tidak menggunakan waktu kalian dengan baik. Itulah yang akan kita bicarakan di sini dalam menjadi terencana. Memang ada dua hal yang perlu kita ketahui jika kita akan menjadi terencana sebagai murid. Hal pertama yaitu kita harus mempunyai jenis-jenis informasi khusus. Kita harus mengetahui secara khusus dan kalian akan menggarisbawahi kata tersebut. Apa yang harus diselesaikan pada tiap-tiap pelajaran kita? Alasan saya meminta kalian menggarisbawahi kata tersebut secara khusus adalah karena banyak murid yang akan berkata, saya ada tes dalam 1 atau 2 minggu lagi. Ini kurang khusus. Kita harus tahu bacaan, tugas latihan, PR apa, dan tugas tes atau ujian apa yang akan dihadapi. Ini adalah 4 hal yang harus diketahui dengan jelas oleh setiap murid. Kita tidak hanya tahu apa yang harus diserahkan, namun kita harus tahu dengan jelas kapan dan harus diserahkan. Buat saya tidak cukup hanya tahu hari Jumat ada tes. Kembali ke ceramah persiapan ujian kita. Saya harus tahu benar apa yang akan diteskan. Apakah tes ini mencakup bab 3, 4, dan 5, atau 1 atau 2 hari untuk persiapan ujian? Hanya bab 4 dan 5. Jadi itu penting buat saya, karena saya harus mencakup 3, 4, dan 5. Persiapan ujian akan dimulai lebih awal. Jika hanya bab 4 dan 5, saya mungkin memulainya agak nanti. Dan jika hanya bab 5, dan saya merasa saya tahu materinya dengan baik, saya mungkin hanya perlu... Kita membicarakan tentang langkah-langkah pengembangan jadwal induk. Kita membicarakan tentang langkah-langkah pengembangan jadwal induk, dan saya ingin melalui langkah-langkah ini dengan kalian. Pertama-tama, kita harus menentukan beberapa waktu yang tersedia bagi kita untuk belajar. Kita harus tahu bagaimana kita menggunakan waktu kita saat ini. Dan jelas kuncinya di sini adalah kejujuran. Kita akan jujur. Inilah yang saya sarankan, agar duduk dan buat bagan. Buatlah satu bagan yang terlihat seperti grafik yang sekarang ada pada layar di hadapan kalian. Sepanjang dasar grafik, kalian akan melihat kemungkinan-kemungkinan proyek yang dapat muncul. Melintas pada bagian atas bagan, kita akan menuliskan hari-hari dalam 1 minggu. Nah, itu ada di hadapan kalian, Senin sampai... Langkah kedua dari jadwal induk adalah kita harus menjawab beberapa pertanyaan yang paling penting dan saya telah mengajukannya. Kita harus menuju ke sumber informasi kita. Di sini tentunya kita sedang membicarakan tentang guru.
Bagi kalian yang duduk di sekolah menengah, seringkali guru sekolah menengah tidak membicarakan rencana pelajaran, harian atau mingguan, dan ini sedikit banyak tidak menguntungkan. Perbedaan di universitas atau perguruan tinggi yaitu, banyak instruktur perguruan tinggi diwajibkan memberi rencana pelajaran mingguan, yaitu apa yang kita sebut silabus. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang master schedule.